Didampingi istrinya, Iriana, Jokowi hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980 di kampus UGM Yogyakarta Sabtu pagi. Kedatangan Jokowi disambut sejumlah panitia dan rekan satu angkatannya. Jokowi yang mengaku dalam keadaan masih dalam pemulihan memaksa hadir dalam acara reuni agar isu ijazah palsu dirinya tidak semakin liar. Bayangkan kalau saya nggak datang, mereka semuanya 67 orang kumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Iya kan? Ya, pasti nanti. Jadi udah saya sampaikan ke Pak. Saya datang, insya Allah saya datang. Saya hadir. Ya, kita angkatannya Pak Jokowi. Jadi ini betul-betul niat kami itu mempererat silaturahmi dan kita bersyukur di usia-usia ini semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Intinya itu. Dalam momen ini, para alumni secara bergantian meminta foto kepada Jokowi yang jauh-jauh hadir dari Solo, Jawa Tengah. Usai mengikuti sejumlah rangkaian acara, Jokowi dan Iriana kemudian meninggalkan lokasi acara dan langsung bertolak ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, rekan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta siap menjadi saksi dalam pengadilan untuk membenarkan keaslian Jokowi. Salah satu rekan yang menyatakan siap adalah Mustoha Iskandar, rekan Jokowi selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. Selain siap menjadi saksi, ia dan rekan-rekan seangkatannya juga siap untuk membela Presiden ke-7 RI itu di persidangan. Tak hanya itu, Mustoha juga heran dengan sikap para pelapor yang tidak bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi. Mas udah puluhan di BHP. Enggak untuk sidang Ya pasti sidang lah, kalau udah BHP kalau memang diperlukan dipanggil lah. Oh, sudah ada yang di BHP memang? Banyak. Jadi berarti akan sidang nanti, bersidang? Akan sidang. Sebagai saksi Pak Jokowi? Sebagai saksi, termasuk saya. Pak Jokowi? Oh siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana kan? Ya kan? Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa, ya kan? Lalu seperti apa jalannya reuni Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan alumni mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan tahun 80? Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Heru Trijoko. Selamat malam, Heru. Bagaimana jalannya reuni Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama alumni mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1980 tadi siang? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwasanya jalannya kegiatan reuni alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berlangsung pada siang tadi berlangsung cukup lancar dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo beserta istri Iriana. Dan tadi juga sejumlah pejabat dekan maupun universitas juga ikut hadir seperti dekan Profesor Sigit dan juga sekretaris Universitas jadi Andi Sandi. Dan pada momentum reuni yang berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam tadi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sempat curhat kepada teman-teman seangkatannya, di mana Jokowi sangat menyayangkan adanya polemik kasus ijazah yang banyak yang mempersoalkannya adalah keasliannya. Dan Jokowi memastikan bahwasanya ijazahnya adalah asli karena sudah memenuhi prosedur perkuliahan. Baik. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Jokowi menyebut ada agenda besar politik
dalam tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. Jokowi menyebut isu ini dikendalikan oleh sosok besar yang semua orang sudah mengetahuinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu yang tengah bergulir saat ini. Selain itu, sosok besar ini juga mengendalikan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya. Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di kediaman di Solo, Jawa Tengah. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua udah tahu lah. Ya, terima kasih. Isu ijazah palsu Joko Widodo mencuat pada Desember 2024 saat Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sejak itu, kasus ijazah palsu ini terus bergulir dan jadi pembicaraan hingga saat ini. Sementara usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden muncul pada pertengahan April 2025. Usulan ini datang dari Forum Purnawiran Prajurit TNI. Organisasi pensiunan TNI tersebut memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait adanya dugaan nama besar di balik isu ijazah palsu seperti yang dilontarkan oleh Jokowi, kita sudah terhubung dengan Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu. Kita sudah tersambung dengan keduanya. Selamat malam Bung Sylvester dan Bung Roy. Selamat malam Mbak Diandra, selamat malam Pak Sylvester. Selamat malam iNews TV. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Saya akan ke Bung Sylvester terlebih dahulu. Bung Sylvester, Pak Jokowi ini kan bilang ada sosok besar atau nama besar di balik isu tudingan ijazah palsu hingga kasusnya ini berlarut-larut. Beliau menyentil nih, ada tokoh berbaju biru atau sosok berbaju biru. Ini mengacu ke siapa? Bung Sylvester, tahu tidak? Iya, intinya sih bisa berbaju biru atau berbaju merah. Yang kalau kami melihat bahwa isu ini bukan hanya masalah ijazah palsu ya, tapi ada isu matahari kembar, kemarin isu Indonesia gelap, dan juga isu pemakzulan yang mana kita ketahui baik Pak Prabowo sendiri, terus teman-teman di lingkaran Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, dan kami semua serta masyarakat saya pikir sudah tahu bahwa nggak mungkin isu-isu ini dihembuskan apabila tidak ada kepentingan politik. Nggak ada agenda dalam rangka, saya mengutip dari Pak Jimli Asidiki ya kan, yang mengatakan bahwa isu ijazah palsu lah contohnya adalah dihembuskan untuk menghancurkan karakter daripada lawan politik. Jadi intinya nggak mungkin juga kawan-kawan ini sekedar mengurus isu ijazah ini, sedangkan kita tahu bahwa sebenarnya kami dari pendukung Prabowo Gibran termasuk Pak Jokowi inginnya isu ini sudah selesai. Karena apa? Pilpres sudah 1 tahun kok belum selesai-selesai juga. Kita ingin agar mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran supaya berhasil dalam rangka melunasi janji-janji kampanyenya untuk Indonesia yang maju, adil dan sejahtera. Intinya itu. Baik, Mas Roy. Kalau ada nama besar seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, banyak juga yang menduga ini ada yang menandai. Betul, Bung Roy? Ini tuduhan yang sangat kekanak-kanakan, sangat childish ya, yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Seluruh masyarakat Indonesia malah tertawa melihat ini. Artinya apa? Persoalan demi persoalan belum selesai, malah Joko Widodo menambah musuh baru, menambah persoalan baru. Tidak ada sama sekali ya, meskipun saya sudah tidak lagi di partai, saya sudah bukan orang partai.
Tapi tuduhan itu terasa sangat dalam ya gitu kalau kemudian langsung dikatakan dan tanpa ada indikasi apapun. Partai biru kan hanya ada 3 ya, yang 2 biru gelap ya, yaitu Demokrat, Nasdem, kemudian satu lagi biru agak terang yaitu adalah PAN. Ini kan sangat tidak mungkin. Semuanya sekarang adalah pendukung dari Prabowo Gibran ya. Artinya kan nggak mungkin ada menelikung di dalam. Bukan sifat, apalagi sifat Demokrat. Bukan sifat Demokrat untuk menelikung dari dalam. Saya kira tidak ya. Saya orang yang sangat tahu diri, meskipun saya sudah tidak di partai itu, tapi saya sangat tahu sifat dari Pak SBY. Demikian pula saya sangat tahu sifat Pak Surya Paloh. Demikian juga dengan saya, insya Allah saya juga tahu sifat Pak Zulkifli Hasan. Jadi saya kira nggak ada. Jadi ini saya kira benar-benar ada tuduhan sesat dan kekanak-kanaan childish dari seorang Joko Widodo. Ya, bahkan acara hari ini yang diselenggarakan pun di Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu juga menunjukkan kekhawatiran luar biasa, dan dia sangat kelihatan sekali post-power syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM ya gitu. Jadi reuni-reunian itu jadi bahan tertawaan. Jadi kan telah makin menunjukkan kelasnya ini. Jokowi harusnya bisa selesai itu lengser ke Prabowo dengan bagus, ini malah nggak lengser ke Prabowo ini jadi Petruk lagi gitu loh, jadi konyol malahan. Itu Mbak Diandra. Baik, Bung Sylvester, tanggapannya atas pernyataan Bung Roy tadi seperti apa? Ya saya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah mencapai titik tertinggi dari seorang politisi di Indonesia yang tidak pernah bisa disamai oleh siapapun ya sampai saat ini. Pernah menjadi wali kota 2 kali berhasil, gubernur, menjadi presiden 2 kali dipilih rakyat, dan terakhir mengendorse Prabowo Gibran berhasil. Jadi saya pikir Pak Jokowi saat ini tidak mempunyai kepentingan politik apapun ya kan sebagai pribadi ya. Beliau nggak bisa mencalonkan diri lagi sebagai apapun kecuali mendukung Prabowo Gibran. Isu-isu ini kan yang menghembuskan bukan Pak Jokowi atau kami gitu loh. Isu-isu ini kan dari teman-teman yang kemarin kalah pilpres, ya kan kemarin yang tim suksesnya 01, 03, termasuk juga daripada orang-orang yang kemarin dibredel organisasinya seperti HTI, FPI, dan juga para koruptor yang kemarin mendanai, kita lihat Indonesia Gelap, sudah ada tersangkanya, sudah ada aliran dananya, dan juga sudah ada yang ditahan, yaitu Saudara Marcella, terus Saudara Tian Baktiar yang mantan redaktur di JAK TV, dan juga ada satu lagi saya lupa namanya, Basar, yang ada anggotanya 150 orang. Jadi itu kelihatan sekali bahwa sebenarnya isu-isu ini dalam rangka pastinya politik gitu loh ya. Mungkin kalau ijazah palsu Mas Roy membantah silakan saja ya kan, boleh-boleh saja ya kan. Tapi intinya kalau saya melihatnya bahwa ini bukan hanya isu ijazah palsu, ada matahari kembar di situ. Ngapain dimutar? Terus pemaksulan, dasar hukumnya nggak ada, dihembuskan, bahkan mau menduduki MPR DPR, melakukan revolusi, pasti ada tujuannya dong, ya kan? Terus isu jadi intinya menurut saya pasti ini selain masalah hukum, masalah Mas Roy mengatakan saya hargai mencari kebenaran, silakan. Tapi kalau nggak ada unsur politiknya juga omong kosong gitu loh. Jadi pastinya ada yang menunggangi, ada yang memanfaatkan itu, ya kan? Yang kita tahu ini dalam rangka supaya Prabowo Gibran nggak sukses atau nanti menjelang 2029, ya kan? Jadi itu yang saya harus mengatakan bahwa itu memang ada kok gitu loh, ya kan? Dan Pak Prabowo juga mengatakan itu, kayak Indonesia Gelap, beliau mengatakan ada yang mendanai, koruptor yang mendanai, itu clear and clean gitu loh, ya kan? Pak Jokowi mengatakan itu. Dan saya pikir masyarakat juga nggak bodoh ya, sudah sangat pintar masyarakat kita melihat fenomena yang ada. Jadi kembali lagi Mas Roy mengenai kayak kemarin Pak Jokowi reuni, ya silakan aja. Toh istilahnya UGM aja terima kok dipakai tempatnya, kok Mas Roy yang protes gitu loh, ya kan? Baik, Bung Sylvester sudah kita tangkap poinnya. Bung Roy, benar, tidak ada yang menunggangi seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Sylvester. Ada yang mendanai tidak nih di balik kepentingan politik ini? Tidak ada. Kalau soal pemakzulan,
itu memang harus dimakzulkan. Kita tahu loh kapabilitas apa. Negara kita mahal sekali nih membiayai seorang wapres yang sama sekali tidak capable dan tidak kompeten ini. Rugi banget kita ya punya wapres yang presiden dan dia baru saja ya. Jadi bukan soal hanya FUFA dan kemudian soal indikasi ya. Tapi dia kemudian memfollow akun judi online. Ya memfollow akun judi online selaku wapres itu kan ya konyol banget. Dan itu fakta loh. Sudah dijawab oleh Sekretariat Wapres. Sekretariat Wapres mengatakan baik kita unfollow. Loh kok begitu saja? Artinya ini kekonyolan, suatu tindakan tidak patut. Tapi sekali lagi ya, apa yang dilakukan oleh para purnawirawan, prajurit purnawirawan itu harus kita hormati. Nah kalau DPR itu sebenarnya hanya mengayun saja, masih nunggu-nunggu waktu saja. Pasti akan ada waktunya nanti. Kita ingatlah peristiwa dulu ketika Pak Harto misalnya berkuasa, itu semua juga menyatakan kurus setuju milih Pak Harto. Tapi ketika faktor politik ya nanti bergerak sama seperti ini, ada hubungan sangat mesra dengan antara Prabowo dengan Ibu Mega ya, itu pun akan terjadi nanti gitu. Jadi selepas nanti kongres di Bali ya PDIP, saya kira itu nanti akan ada perubahan lah yang terjadi dan kita kan menginginkan Indonesia itu tumbuh lebih bagus ya. Ya saya setuju soal tadi Indonesia gelap itu kemudian tapi tidak ada hubungannya Indonesia gelap dengan koruptor ya gitu. Artinya Indonesia gelap itu memang ada dua bagian ya. Indonesia gelap yang digelurakan oleh teman-teman aktivis ya, kayak yang dilakukan oleh Bu Fitri dan kawan-kawan, dengan yang orang-orang yang kemudian numpang-nampang koruptor membiayai itu. Jadi ini jangan dicampur adukkan. Kita hanya ingin Indonesia lebih bagus, Mbak Diandra. Baik, Bung Roy, sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih. Ya. Siap. Terima kasih banyak Bung Roy dan Bung Sylvester sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, Bapak-bapak. Pemirsa, saat menghadiri reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak mengenakan seragam biru seperti teman-temannya dan memilih mengenakan baju berwarna putih. Namun menurut Ketua Angkatan Reuni 80 Arif Hidayat, hal tersebut tidaklah wajib. Menghadiri acara yang bertajuk Spirit 80 Guyup Rukun Migunani, Presiden ke-7 Joko Widodo menggunakan pakaian yang berbeda dengan teman-temannya sesama alumni Fakultas Kehutanan UGM. Alih-alih mengenakan kaos seragam biru, Jokowi tetap mengenakan pakaian khasnya, yakni kemeja putih dan celana hitam serta sepatu sneakers. Meski demikian, Ketua Angkatan Reuni 80 Arif Hidayat menyebut hal tersebut bukanlah masalah. Seluruh alumni baik yang hadir maupun tidak semuanya telah dibagikan seragam reuni, tak terkecuali Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pada reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi pun kembali menjawab isu ijazah palsu dengan menyebut hal tersebut adalah politik. Menurut Jokowi, semua yang telah disampaikan pihak kampus seharusnya cukup untuk menghentikan polemik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah di sini sudah. Sebetulnya sudah rampung itu, yang membuat produsennya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi itu kepentingan. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi kembali menyinggung dosennya di UGM Kasmujo. Usai lulus, Jokowi menyebut Kasmujo sempat mengunjunginya sebanyak 4 kali. Jokowi pun menegaskan sampai kapanpun Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Begitu saya sowan ke Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Memang dosen pembimbing saya. Ya, saya memang diadukan ke polisi. Katanya pembohongan publik loh. Dosen
setelah lulus pun Pak Insinyur Kasmudin masih datang ke pabrik saya 4 kali dengan saya. Saya ada masalah dengan pengeringan open kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Itu kok nggak boleh? Katanya bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing, kalau saya sampai kapan pun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmudin